Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar semuanya, selamat datang di podcast ASN Hebat. Podcast yang ngobrol santai tentang seputar aparatur sipil negara dan pelayanan publik. Saya Fajriya Nurrahmah. Hari ini bersama 4 orang narasumber hebat kita, ASN berprestasi di bidangnya masing-masing. Mereka akan berbagi tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Apa artinya, bagaimana penerapannya, dan kenapa penting bagi masyarakat? Sebelum kita mulai, perkenalan dulu nih dengan narasumber kita. Yang pertama ada Kak Putri, seorang dokter ASN dari Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta Bukit Tinggi. Halo Kak. Halo Kak. Oke, berikutnya ada Bang Geo, dokter juga dari Rumah Sakit Otak Bukit Tinggi. Halo Bang. Kak. Kemudian ada Kak Melza, SN dari bidang anestesi, Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hosen Palembang. Halo Kak. Halo. Oke, terakhir ada Bang Fatwa, anestesian juga dari Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hosen Palembang. Halo Selamat Kak bergabung Fadli. Bang. Ya, halo. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa itu berakhlak? Saya mau tanya ke Bang Fatwa dulu nih. Apa sebenarnya berakhlak itu Bang? Baik, terima kasih Kak Fadria atas kesempatannya. Jadi, menurut saya berakhlak itu merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi 7 nilai ini adalah pedoman perilaku ASN. Jadi supaya setiap langkah kerja kita selalu mengarah pada pelayanan publik yang profesional, jujur, dan bermanfaat bagi bangsa. Terima kasih Kak Badria. Oke, terima kasih Bang Fatwa. Berarti ada 7 poin penting nih dari nilai berakhlak. Mari kita bahas satu persatu di bagian selanjutnya. Saya mulai dari Kak Putri dulu deh. Kak, bagaimana dengan berorientasi pelayanan? Baik, berorientasi pelayanan yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang mana ini berarti menempatkan masyarakat sebagai prioritas dan pusat dari setiap tindakan dan keputusan ASN. ASN harus melayani dengan sepenuh hati, tidak hanya menggugurkan kewajiban saja, namun diharapkan juga bisa mengantisipasi masalah dan memberikan solusi sebelum itu berdampak pada masyarakat. Nah, contoh penerapannya seperti di rumah sakit, pasien yang datang itu kan bukan hanya membawa keluhan fisik, tapi juga rasa cemas, takut, bahkan putus asa. Pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan jelas tidak hanya membantu mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Wah, setuju banget. Selanjutnya ke Bang Geo. Bagaimana dengan nilai akuntabel, Bang? Baik, Kak. Jadi akuntabel ini berarti setiap tindakan atau pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Tidak hanya kepada atasan kita atau pihak yang berwenang, tetapi juga kepada masyarakat luas sebagai penerima manfaatnya. Kita ambil contoh dari pengelolaan keuangan negara, itu harus laporannya yang transparan, jujur, dan mudah diakses oleh publik. Ketika ada anggaran yang dialokasikan untuk program bantuan sosial, itu dana tersebut harus sampai kepada penerima yang tepat sasaran, didukung oleh data yang terbuka dan dapat diverifikasi. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, itu pemerintah dapat membangun dan mempertahankan dari kepercayaan masyarakat, karena mereka dapat melihat bahwa sumber daya yang ada itu dikelola dengan integritas dan bertanggung jawab. Menarik sekali ya. Next, Kak Melza. Bagaimana dengan nilai kompeten, Kak? Ya, salah satu nilai dasar ASN yang penting dimiliki yaitu kompeten, di mana kompeten ini sendiri berarti ASN harus terus belajar dan meningkatkan kapabilitas. Kompeten ini mencerminkan profesionalisme dan kemampuan teknis yang harus dimiliki dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Implementasinya pada tenaga kesehatan harus menguasai ilmu keterampilan sesuai standar pelayanan, mengikuti pelatihan maupun seminar terkait keprofesian guna meningkatkan pengetahuan dan aktif dalam organisasi profesi. Terima kasih. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke Bang Fatwa. Bisa dijelaskan nih Bang tentang nilai harmonis dan loyal? Oke.
Dalam poin harmonis dan loyal, yang pertama harmonis itu artinya ASN harus bisa menghargai perbedaan. Kita bekerja di lingkungan yang beragam atau pluralisme, jadi penting untuk menjaga persatuan. Kemudian sedangkan loyal. Loyal itu bukan hanya pada atasan, tapi setia pada bangsa, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Loyal berarti bekerja demi kepentingan rakyat, bukan demi kelompok tertentu. Jadi nilai ini menjaga ASN tetap di jalur yang benar. Lanjut, Kak Putri. Bagaimana dengan nilai adaptif, Kak? Baik, adaptif yaitu terus berinovasi dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Di sini ASN harus memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Adaptif bukan hanya menerima perubahan, tapi juga proaktif dalam mengantisipasi dan mengelola perubahan tersebut. Apalagi kita di bidang kesehatan, di mana ilmu itu selalu berkembang. Nah, salah satu contoh penerapan nilai adaptif ini terlihat saat pandemi COVID-19. Sini, dokter dan tenaga kesehatan harus dengan cepat mempelajari protokol penanganan pasien COVID, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dan beradaptasi dengan sistem pelayanan berbasis digital untuk konsultasi jarak jauh. Betul sekali. Terakhir nih, nilai kolaboratif. Bang Geo bisa tolong dijelaskan? Baik, jadi untuk kolaboratif sendiri itu mengacu pada kerjasama lintas sektor dan pihak untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pendekatan kolaboratif ini melibatkan berbagai dari pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk saling melengkapi dalam menghadapi tantangan. Kita ambil contoh dalam penanganan bencana alam seperti banjir atau gempa bumi, itu diperlukan sinergi antara BPBD untuk koordinasi, TNI dan Polri untuk logistik dan keamanan, Dinas Kesehatan untuk pelayanan medis, serta partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan evakuasi dan pemulihan. Dengan kolaborasi yang baik, sumber daya keahlian dan informasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal, hasilnya jauh akan lebih baik dan efektif jika dibandingkan dengan dilakukan secara terpisah-pisah. Jadi bisa kita simpulkan 7 nilai berakhlak ini berarti bukan hanya slogan, tapi juga pedoman nyata dan komitmen ASN untuk menjadi profesional, berintegritas, dan berkontribusi nyata dalam pelayanan untuk kemajuan Indonesia. Oke, kita udah di bagian penutup. Kita ucapkan terima kasih kepada 4 narasumber hebat hari ini. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, sobat pendengar, mari kita dukung bersama ASN di seluruh Indonesia untuk benar-benar menerapkan nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-harinya. Karena ASN berakhlak adalah ASN hebat. Dan bersama mari kita wujudkan Indonesia maju. Saya tutup dengan sebuah pantun. Buah mangga manis sekali, saya Fajria, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.